Buang air besar, disingkat BAB, atau punya nama lain yang berbeda-beda tergantung dari mana kamu berasal atau kebiasaan kamu sejak kecil. Boker, pup, atau mungkin kamu punya versi lain. Apapun namanya, buang air besar adalah sebuah ritual yang tidak bisa kamu lewatkan setiap hari, atau mungkin 2-3 hari sekali tergantung sistem pencernaan kamu. Meski sering dianggap sebagai rutinitas, ternyata saat BAB bisa jadi waktu kamu yang paling eksklusif dalam satu hari. 5-10 menit paling berharga yang bisa kamu habiskan sendirian tanpa gangguan. Sebuah kesempatan yang bagus buat sebentar saja terpisah dari kehidupan nyata. Kecuali kamu menghabiskan waktu dengan smartphone kamu. Kadang saat buang air besar adalah saat kamu bisa memikirkan hal-hal paling absurd dalam hidup kamu, yang mungkin terasa janggal buat dibicarakan di tempat duduk lain selain kloset. Yap, betul. Duduk di atas kloset adalah posisi yang paling pas sebagai tempat di mana segala hal tentang hidup kamu bisa dipikir ulang, atau setidaknya dipertanyakan. Misalnya seperti saat ini, saat berada di atas kloset ini. Bicara soal posisi, bumi kita berputar pada porosnya, lalu memutari matahari. Matahari dan tata surya kita memutari pusat Bima Sakti. Dan Bima Sakti kita pun masih berputar pada sebuah pusat galaksi lain. Jadi pada prinsipnya setiap detik kita tidak pernah berada di tempat yang sama. Kalau gitu saat buang air besar pun kita sebenarnya sedang bergerak, entah dengan kecepatan berapa. Bahkan di saat kita sedang diam sekalipun. Bicara soal diam, secara teknis manusia sebenarnya tidak bisa diam tanpa melakukan apa-apa. Saat diam pun setidaknya kita bernafas. Bahkan saat kita tidak bernafas, kita sedang berusaha menahan nafas. Belum lagi jantung kita berdetak, darah kita tetap mengalir, dan jutaan sel dan mikroorganisme lain dalam tubuh kita beraktivitas seperti biasa. Ngomongin soal mikroorganisme, kalau dipikir-pikir ternyata kita ini sebenarnya bukan organisme tunggal. Kita lebih mirip seperti sebuah planet berjalan yang membawa serta sel-sel serta makhluk mikroskopik lain dalam tubuh kita. Oh ya, bicara soal mikroskopik, kalau segala sesuatunya ternyata terbuat dari atom, maka mikroskop adalah atom yang sedang berusaha meneropong atom lain. Nggak kerasa sudah 2 menit berlalu. Tapi apa sih artinya 2 menit? Kalau dipikir-pikir, manusia menghabiskan sepertiga hidupnya hanya untuk tidur. Tapi manusia memang nggak bisa bertahan tanpa tidur. Sayangnya tidur nggak bisa ditabung. Seandainya saja bisa, mungkin saya akan tidur 56 jam supaya saya bisa nggak tidur untuk seminggu ke depan. Tidur itu sebenarnya cuma versi manusia untuk restart ulang dalam dunia komputer. Cuma waktunya saja yang agak sedikit lebih lama. Ngomongin soal restart, bumi setidaknya pernah di-restart beberapa kali. Setidaknya dulu zaman saat dinosaurus punah oleh tabrakan asteroid. Kemudian zamannya Nabi Nuh. Dan terakhir saat ditemukannya internet. Oh iya, masih ada satu lagi. Saat internet ketemu COVID-19. Ngomong-ngomong soal COVID, dari mulai kemunculannya yang misterius sampai pada dampaknya bagi kehidupan kita, banyak banget berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya yang sudah terlanjur beredar di masyarakat. Dulu orang tua kita sering menasihati kita untuk jangan cepat percaya apa kata TV. Sekarang saatnya kita bilang sama mereka, jangan terlalu percaya berita di WhatsApp. COVID-19 itu mirip kayak kepercayaan. Sebagian orang percaya, sebagian tidak. Sebagian merasa perlu menggunakan masker, sebagian tidak. Sebagian merasa perlu divaksin, sebagian lagi tidak. Ngomongin soal kepercayaan, nihilisme adalah orang yang gak percaya pada apapun. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya nihilisme itu berada pada tempat yang sedikit ambigu. Sebab gak percaya pada apapun juga termasuk sebuah kepercayaan, iya kan? Manusia adalah makhluk yang logis. Kita cenderung lebih mempercayai sesuatu jika telah melakukan serangkaian tes untuk menguji kebenarannya. Termasuk mengetik kata tes di Google cuma sekedar buat memastikan jaringan internet kita normal. Meski agak sedikit janggal sebenarnya, karena kita tidak sedang mencari kata tes yang sebenarnya. Kita cuma tes koneksi internet kita. Provider internet sebenarnya berbohong sama kamu saat bilang kuotamu unlimited. Pada dasarnya, kamu hanya punya batas maksimal 720 jam dalam sebulan. Itu pun kalau kamu menghabiskan 24 jam non-stop setiap hari selama sebulan untuk menggunakan internet. Sebagian dari kita rata-rata menghabiskan paling tidak 8 jam untuk terhubung dengan internet. Sebagian kamu mungkin menghabiskan waktu buang air besar kamu dengan YouTube, Instagram Story atau TikTok, sekedar ngobrol di WhatsApp atau berbagi konten yang lagi viral.
Sebuah studi kecil-kecilan dengan biaya riset hampir nol dan sebuah fakta yang terlalu jelas menemukan bahwa kebanyakan konten bisa viral secara instan kalau itu soal pamer kekayaan dan belahan dada. Tapi kemarin saya nggak sengaja baca berita tentang seseorang yang tertabrak truk demi sebuah konten viral. Saya agak penasaran, apa mungkin dia nggak tahu cara bikin konten viral? Tapi saya berusaha berpikir positif saja. Mungkin ia lebih peduli soal kualitas daripada sekedar sebuah angka view yang tinggi. Atau bisa jadi juga itu cuma batu loncatan sebelum jadi kaya dan bisa pamer dada. Kekayaan. Bicara soal dunia digital, Instagram mungkin sebuah teknologi yang sukses menggantikan album foto untuk mengabadikan sejarah hidup manusia. Tapi browser history lah yang berhasil mencatat sejarah pikiran-pikiran kamu. Kalau kita bicara incognito Windows, kita bicara soal lain. Ia lebih mirip seperti teman curhat kamu yang setuju untuk tidak membocorkan pikiran-pikiran kamu, bahkan yang paling kelam sekalipun. Tapi sepertinya dark web agak lebih cocok buat hal itu. Di dunia dark web, orang tidak mengenal kamu dan kamu tidak perlu mengenal siapapun. Kamu bisa memesan hampir apapun di dark web. Dari mulai senjata tajam sampai bahan peledak dan uranium sekalian. Dari mulai drugs, cyanida, sampai binatang peliharaan yang cukup ekstrim atau langka. Ngomongin soal binatang, anjing dan babi kan juga binatang. Sejak kapan ya anjing dan babi jadi kata-kata yang kasar? Anjing, babi, kan cuma binatang. Tapi sebenarnya itu hanyalah akal-akalan saya saja supaya bisa bilang anjing dan babi dengan intonasi suara yang sedikit agak lebih tinggi di ruang publik untuk sebuah alasan yang masuk akal. Bicara soal alasan, manusia selalu mencari pembenaran yang dianggap etis untuk mendapat sebuah persetujuan manusia lain hanya demi merasa diakui. Jadi masalahnya cuma soal persetujuan saja. Orang dengan gangguan jiwa mungkin akan menganggap kita nggak waras hanya karena kita nggak setuju mengenai beberapa hal tentang mereka. Begitupun sebaliknya. Seperti ambang rasa sakit yang nggak punya angka pasti, setiap kita sebenarnya tidak waras pada level tertentu. Tapi bagaimana jika seandainya ternyata kamu hanya berhalusinasi tentang semua yang terjadi dalam hidup kamu? Sebenarnya saat ini kamu ada di rumah sakit jiwa, duduk termenung sendirian tanpa sadar kamu berada di sana.